Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ain Rafiq. Prodi saya dari Ekonomi Syariah. Kelas saya 1G. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kunut dan sholat witir di luar Ramadan dan sholat hajat. Apa yang dinamakan kunut? Kunut adalah doa khusus yang dibaca dalam sholat pada posisi berdiri setelah rukuk di rakaat terakhir. Secara etimologis, kunut berarti ketaatan, tunduk, diam atau berdiri lama dalam sholat. Dalam konteks syariat, kunut adalah doa tertentu yang dibaca dalam sholat pada waktu dan kondisi khusus. Kunut dalam sholat witir di luar Ramadan. Yang pertama, tradisi mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, kunut witir disunahkan khusus pada separuh akhir Ramadan dan persiapan menyambut Idul Fitri. Dan yang kedua, di luar Ramadan. Di luar Ramadan, kunut witir tidak diwajibkan dan lebih baik tidak dibaca setiap malam. Membiasakan kunut witir setiap malam di luar Ramadan dapat dianggap sebagai menyelisihi sunnah Nabi dan mazhab Syafi'i. Dan yang ketiga, penegasan ulama. Imam An-Nawawi dan ulama klasik menegaskan kunut witir hanya sunnah di separuh akhir Ramadan. Penegasan ini berdasarkan pada praktik sahabat Nabi dan interpretasi mendalam terhadap nas-nas syar'i. Dalil kunut witir di separuh akhir Ramadan. Yang pertama, riwayat Umar bin Khattab, tidak berdoa kunut kecuali di separuh sisa malam Ramadan. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan yang kedua, praktik Ubay bin Ka'ab sebagai imam sholat tarawih membaca kunut di separuh akhir Ramadan. Ini menunjukkan adanya konsensus dan praktik yang diwariskan dari generasi sahabat. Dan yang ketiga, pegangan mazhab Syafi'i. Pendapat ini menjadi pegangan mazhab Syafi'i dan banyak ulama salaf. Sebagai mazhab yang besar, Syafi'i merujuk pada dalil-dalil ini untuk menetapkan hukumnya. Tata cara kunut dalam witir. Yang pertama, waktu membaca kunut dibaca setelah bangkit dari rukuk rakaat terakhir witir, yaitu pada posisi i'tidal. Dan yang kedua, lafaz doa. Bacaan kunut bisa berupa doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada Hasan bin Ali. Allahumma ihdini firman hadayat wa afini firman afaita wa tawallani fiman tawallayat wa barik li fima ahtoyat wa kini syarroma qadaita fayaizuman adaita tabarakta rabbana wa ta'alaita. Dan yang ketiga, posisi tangan dianjurkan mengangkat tangan setinggi dada saat berdoa dengan telapak tangan terbuka menghadap ke langit sebagai bentuk permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacaan sholat hajat. Niat sholat hajat. Niat ini dibaca dalam hati pada permulaan sholat. Usolli sunnatal hajati rakaataini lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat sholat hajat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Etika dan keutamaan kunut. Kunut witir di Ramadan sebagai bentuk pengharapan dan permohonan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan yang penuh berkah.
Kunut hajat sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah saat menghadapi kesulitan atau memiliki keinginan besar. Dan yang ketiga, ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa kunut sebagai amalan mustajab di waktu-waktu tertentu. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu kunut witir dianjurkan hanya di separuh akhir Ramadan. Tidak wajib di luar Ramadan. Memahami hukum ini penting agar ibadah kita sesuai tuntunan syariat. Sholat hajat dengan doa kunut sangat dianjurkan saat membutuhkan pertolongan Allah. Ini adalah sarana spiritual yang kuat untuk menyelesaikan permasalahan dan menggapai impian. Mari amalkan dengan penuh keikhlasan dan keyakinan agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah mencintai hambanya yang bersungguh-sungguh dalam berdoa. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.